Tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia. Ya Sadrina, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung hingga siang hari ini? Egan, proses rekonstruksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin setelah meminum kopi di Cafe Olivier Jakarta Pusat ini masih terus dilangsungkan. Tadi Jessica Kumala Wongso beserta dengan puluhan penyidik, kemudian juga petugas dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga tim Inafis sudah tiba di Cafe Olivier sejak pukul 8:10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan adapun yang hadir tentunya adalah tersangka ataupun Jessica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kemudian juga tadi kami melihat ada Direktorat Polda Metro Jaya yaitu Kombes Pol Krisnamurti, dan juga di sini Jessica didampingi oleh 3 kuasa hukumnya yaitu Yudi Wibowo dan juga 2 orang lainnya. Sementara itu rekonstruksi masih terus dilangsungkan pada siang hari ini. Ini berarti sudah ada waktu 2 jam dari proses rekonstruksi, di mana tadi kami melihat melalui dari jendela di Cafe Olivier ini Jessica memang melakukan sejumlah adegan, terutama yang kami lihat adalah ketika Jessica meminta ataupun memesan minuman kepada salah satu pelayan, dan pelayan ini diberi papan nama yaitu dengan nama Saksi Cindy. Kemudian juga Jessica terlihat melakukan adegan-adegan lainnya. Kemudian juga Jessica memasuki ruangan ataupun indoor dari Cafe Olivier ini. Sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya ataupun dari Kombes Pol Krisnamurti karena masih ada ataupun masih berlanjut proses rekonstruksi ini. Kemudian juga bisa saya jelaskan sedikit, Egan, ini rekonstruksi yang pertama bagi Jessica setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun rekonstruksi ini adalah rekonstruksi ketiga dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dan jika sebelumnya rekonstruksi yang sebelumnya ini terkesan memang terbuka, tapi untuk kali ini terkesan sangat tertutup, di mana para teman-teman media di sini tidak bisa masuk ke dalam teras dari Cafe Olivier ini dan hanya dapat mengambil gambar dari depan pagar Grand Indonesia. Sementara itu juga dari Cafe Olivier sendiri sudah ditutupi ataupun dikelilingi oleh pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya waktu kemarin memang sempat diberikan jendela berwarna putih, tapi sekarang diberikan jendela berwarna coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam seperti itu, Egan. Ya Sadrina, apa sebenarnya yang ingin digali oleh polisi berkaitan dengan proses rekonstruksi ini? Ya, rekonstruksi dilakukan untuk pertama kalinya ketika Jessica Kumala Wongso sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pertama kalinya ini Ditreskrim Polda Metro Jaya membutuhkan rekonstruksi lanjutan karena keterangan-keterangan dari Jessica Wongso ini tidak konsisten ataupun berubah-ubah dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah alat bukti dari CCTV. Kemudian dari rekonstruksi ini memang dilakukan adanya 2 versi, yaitu versi pertama adalah versi dari Jessica Kumala Wongso dan juga versi kedua dari versi penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sementara itu tadi kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Jessica yaitu Yudi Wibowo. Yudi Wibowo mengatakan bahwa Jessica tetap bertahan pada keterangannya, di mana ia menolak ataupun membantah bahwa segala tuduhan ataupun sangkaan dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bahwa dirinya lah yang memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Sementara itu, Egan, untuk mengungkap kasus terbunuhnya Mirna, Polda Metro Jaya ini beberapa kali melakukan rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta. Selain menghadirkan Jessica dan juga Hani yang merupakan teman Mirna meminum kopi waktu saat yang lalu itu, oleh rekonstruksi juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Salah satu reka ulang yang dilakukan polisi yakni pada proses peracikan kopi yang diminum Mirna. Pada gelar perkara kali ini petugas menghadirkan 4 orang saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi.
Keempat saksi merupakan karyawan kedai kopi yang mengetahui kondisi terakhir Mirna sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dalam reka ulang tersebut, polisi membuat 4 kopi. Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krisna Multi mengatakan ada beberapa hal yang coba direkonstruksi termasuk soal membuat kopi. Menurut Krisna, 4 kopi itu dibuat beberapa jenis, yakni kopi yang dibiarkan 51 menit tanpa diaduk, kemudian kopi diaduk selama 51 menit, lalu 51 menit tanpa diaduk kopi, dan terdapat racun serta 51 menit kopi diaduk dan ada racunnya. Begitu lapor turun kami gelar perkara, nanti setelah gelar perkara kita lihat hasilnya. Ya, jadi malam ini kami berita acara lagi saksi-saksi sini 4 orang kami bawa lagi ke Polda. Saksi dari karyawan Bang ya? Manajer, karyawan yang menolong, yang menyaksikan, yang melihat, ya, yang secara detail ada ketidaksesuaian keterangan antara karyawan dengan keterangan beberapa saksi. Nah itu nanti kunci. Ya, ada yang perkataan benar, perkataan tidak benar itu kunci. Maka nanti kita akan lakukan rekonstruksi setelah. Rekonstruksi di Cafe Olivier ini masih terus berlangsung, Egan. Dari 50 adegan ini masih ada 27 yang baru terlaksana dalam rekonstruksi di Cafe Olivier ini. Kami juga masih menunggu dari keterangan resmi dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Kembali ke Egan. Baik, kita tunggu nanti apa hasil dari rekonstruksi yang dilakukan kepolisian di Grand Indonesia. Terima kasih Sadrina Evanli atas laporannya.